warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Aci, welcome back to Ayo Cerdas Indonesia YouTube channel with Mika Elvarina. Oke Sobat Gen Aci, hari ini kalau semangat banget nih karena mau bahas tentang soal cerita. Karena Kak Elva nggak pernah bahas soal cerita nih sama Sobat Gen Aci, ya nggak? Oke, kalau misalnya Sobat Gen Aci penasaran soal cerita apa yang akan Kak Elva bahas kali ini, Sobat Gen Aci harus like, comment, subscribe, dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Oke? Nah, Sobat Gen Aci, kemarin kita udah sempat bahas tentang pecahan nih, berkali-kali bahas tentang pecahan. Nah, ternyata pecahan ini di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget loh persoalan-persoalan yang muncul tentang pecahan. Nah, contohnya apa aja nih Kak? Jadi biar Sahabat Gen Aci tuh tahu ternyata kalau kasus seperti ini itu juga bisa dihitung dengan cara pecahan kayak gitu. Nah, apa aja ya Kak? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke soal cerita pecahan yang akan dibahas hari ini. Oke? Langsung ke soal yang pertama. Oke, Kak sambil baca ya soalnya. Kak bacain. Jadi kayak gini nih. Ibu membeli susu sapi sebanyak 3/4 liter, sebanyak 1/2 liter atau 1,5 liter, sebanyak 1,5 liter diberikan kepada nenek dan sisanya dituang ke dalam beberapa gelas yang isinya sama. Setiap gelas berisi susu sebanyak 3/8 liter. Jumlah gelas yang dibutuhkan untuk wadah susu tersebut adalah berapa? Hayo. Nah, jadi cara ngitungnya pertama, karena ini kan sama-sama pecahan campuran, jadi Sahabat Gen Aci hitung dulu tuh. Yang pertama kan tadi 3/4 liter. Nah, 3/4 liter ini kita kurangi dengan 1,5 liter. Kenapa kok dikurangi? Karena kan diberikan kepada nenek, berarti kan harus dikurangi ya. Nah, biar gampang, 3 tadi dikurangi dulu sama 1, hasilnya berapa? 2 kan? Nah, itu kita pisahkan. Oke, selanjutnya pecahan biasanya yang dihitung, yaitu 3/4 dikurangi 1/2. Gimana ya kemarin caranya kalau misalnya penyebutnya beda? Berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Disamakan penyebutnya menjadi 4. Nah, setelah itu berubah menjadi 3/4 dikurangi 2/4. Oke, 3/4 dikurangi 2/4. Hasilnya adalah berapa? 1/4. Jadi kita gabungkan sama yang 2 tadi ya, 3 kurangi 1 tadi 2. Oke, kita gabungkan jadi 2/1/4. Udah ketemu 2/1/4. Selanjutnya kita bagi dengan 3/8. Kok kenapa dibagi ya? Kenapa dibagi? Karena di sini ada tulisannya soal ceritanya tadi, setiap gelas berisi susu sebanyak 3/8. Nah, kan dibagi sama rata tuh, berarti masing-masing gelas ini harus diisi 3/8 bagian. Makanya kita membaginya dengan 3/8. Jadi 2/1/4 dibagi 3/8. Caranya 2/1/4 dirubah dulu ke pecahan biasa, hasilnya adalah 9/4 dibagi 3/8. Tinggal kita balik aja, 8 di atas, 3 di bawah, dan operasinya menjadi kali. Maka hasilnya adalah 72/12, atau ketika kita kecilkan menjadi 6. Nah, jadi pertanyaan apa tadi? Jumlah gelas yang dibutuhkan. Nah, jadi jumlah gelas yang dibutuhkan untuk wadah susu tersebut adalah sebanyak 6 gelas. Gitu deh. Nah, itu ya contoh soal yang pertama. Lanjut kita ke contoh soal yang selanjutnya. Oke, lanjut ke contoh soal yang selanjutnya ya. Pak Budi adalah seorang pembuat sirup. Dia memiliki 61/4 kg gula. Kemudian ia membeli lagi 41/2 kg. Dan selanjutnya gula tersebut dibuat sirup yang dikemas ke dalam beberapa botol. Setiap botol memerlukan 1/4 kilo. Nah, banyaknya botol yang harus disediakan Pak Budi adalah, nah ini sebenarnya sama kayak tadi sih, cuman beda kasus aja. Nah, jawabannya berapa? Kita kelompokkan dulu. Yang pertama, gula yang pertama yang dimiliki Pak Budi tadi kan 61/4. Nah, 61/4 kita jumlahkan dengan 41/2. Kenapa kok dijumlahkan? Karena kan tadi Pak Budi udah punya 61/4 gula. Terus dia beli lagi. Nah, kalau beli lagi berarti kan jumlahnya makin banyak, makanya ditambah 4, 1/2. Oke, kita jumlahkan dulu. Seperti tadi, 6 dijumlahkan dengan 4 dulu biar gampang, maka hasilnya adalah 10.
Setelah itu pecahan biasanya baru kita hitung ya. 1/4 ditambah 1/2, maka hasilnya adalah setelah disamakan penyebutnya menjadi 3/4 ya. Kalian hitung ya, udah bisa kan caranya ya, 3/4. Nah kalau udah ketemu pecahan biasanya, kita gabungkan sama yang 10 tadi, jadi 10 3/4. Udah ketemu deh gulanya punyanya Pak Budi ini ada berapa. Selanjutnya kita bagi dengan 1/4. Kenapa kok dibagi dengan 1/4? Karena kan kasusnya gini nih, selanjutnya gula tersebut dibuat sirup yang dikemas dalam beberapa botol. Nah setiap botol itu memerlukan 1/4 kg gula. Nah berarti kan setiap botolnya itu dapatnya 1/4. Jadi kita harus bagi rata tuh, 1/4 gitu kan. Makanya dibagi dengan 1/4. Nah hasilnya tadi kan 10 3/4. Nah 10 3/4 dibagi 1/4. Nah 10 3/4 kita ubah dulu ya sahabat Kanaci jadi pecahan biasa. Maka hasilnya adalah 43/4. Nah 43/4 ini langsung aja dibagi dengan 1/4. Caranya sama kayak tadi, yang belakang tinggal dibalik 4/1. Tanda baginya dirubah menjadi kali. Udah deh, ketemu hasilnya adalah 172/4. 172/4 ketika dikecilkan atau dibagi hasilnya ketemu 43. Jadi jumlah botol yang dibutuhkan oleh Pak Budi ini untuk membuat sirup adalah 43 botol. Gitu deh, gampang kan caranya? Oke, gimana? Masih kurang? Oke, kita bahas yang lain ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Windy memiliki 3/4 jus jambu dalam termos berkapasitas 12 liter. Tuh, dalam termos berkapasitas 12 liter ya. Jus tersebut 1/3 bagian dimasukkan kulkas dan selebihnya dimasukkan ke kantong plastik. Jadi ada bagian yang masuk kulkas, ada yang dimasukkan ke kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi 1/2 liter jus jambu. Banyak kantong plastik yang diperlukan oleh Windy adalah berapa? Nah, jadi cara ngitungnya pertama, nah ini nih perlu sahabat Kanaci hitung dulu, karena kan tadi kan Windy ini punya 3/4 jus jambu dalam termos berkapasitas 12 liter. Nah berarti sahabat Kanaci harus hitung dulu ini. Jadi 3/4 dikali 12 ya, kita coret-coret, 12 dengan 4 adalah 3, maka 3 kali 3 adalah 9. Maka hasilnya jus jambunya punya Windy ini 9 liter. Oke, ketemu ya 9 liter, kita keep dulu. Pertanyaan selanjutnya yaitu volume jus jambu yang dimasukkan kulkas. Nah, kita hitung dulu yang ini. Volume jus jambu yang masuk kulkas kan tadi 1/3. Nah, 1/3 dikalikan 9. Kenapa dikalikan 9? Karena kan jus jambunya ini udah ketemu kalau misalnya 9 liter, ya kan? Jadi 1/3 dikali 9. Kita coret-coret, ketemulah hasilnya adalah 3. Jadi volume jus jambu yang masuk ke kulkas adalah 3 liter. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, jus jambu yang dimasukkan ke kantong plastik. Nah, ini kan setiap kantong plastik berisi 1/2 liter. Ya kan? Berarti kita hitung dulu tuh. Tadi kan 9 liter nih total punyanya Windy. Jus jambunya kan 9 liter. Terus udah dikurangi 3 liter kan karena masuk kulkas. Nah, jadi sisanya berapa ya? Kita kurangi aja, 9 dikurangi 3, hasilnya adalah 6 liter. Jadi 6 liter ini sekarang sisanya 6 liter mau dimasukkan ke kantong plastik dan dibagi menjadi setengah-setengah bagian. Berarti ya udah, tinggal kita bagi aja. 6 dibagi 1/2, maka hasilnya adalah kita balik 6 dikali 2/1. Hasilnya adalah 12. Oke, jadi kantong plastik yang dibutuhkan oleh Windy adalah 12 kantong plastik untuk sisa dari jus jambu yang dimiliki sama Windy. Gitu deh, gimana sahabat Kanaci? Gampang kan ternyata? Nah, itu tadi soal cerita yang udah kita bahas tentang pecahan. Gimana ternyata dalam praktek kehidupan sehari-hari banyak banget loh kasus-kasus pecahan yang kita temui. Nah, gimana nih sahabat Kanaci? Sekarang coba cari-cari deh kalau misalnya ada kasus seperti ini, kasus seperti ini. Kira-kira ngitungnya gimana ya? Pakai cara pecahan? Oke, biar sahabat Kanaci makin paham. Yaudah, kalau gitu segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next videos. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.